Haleluya, haleluya. Selamat pagi sobat dimanapun sobat berada. Sungguh merupakan suatu anugerah Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, jiwa yang disegarkan kembali, dan kesempatan untuk berkarya di hari ini. Mari kita sambut hari baru ini dengan kita duduk diam lagi. Ada waktu pribadi dengan Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Pagi ini kita akan membaca dan sedikit merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa." Haleluya, haleluya. Sobatku, Tuhan adalah terang, sehingga siapapun yang hidup di dalam Dia akan hidup dalam terang itu. Haleluya, haleluya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi sobatku, ciri utama sebagai orang Kristen yang ada dalam Kristus itu akan selalu rindu untuk bersekutu dengannya dan rindu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman lainnya. Ini yang sementara ini kita lakukan bersama sobatku. Kita duduk diam di bawah kakinya. Kita bersaat teduh. Kita berdoa. Kita mendengarkan firman Tuhan yang kita percaya akan menguatkan kita, akan memulihkan kita, akan meneguhkan kita, akan menyembuhkan kita. Haleluya, haleluya. Lalu di manakah dan bagaimanakah kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain? Apakah persekutuan itu ada di acara-acara pernikahan atau ulang tahun? Atau ada di tempat-tempat olahraga? Atau gedung bioskop? Atau pusat perbelanjaan? Ataupun tempat-tempat keramaian lainnya, saudaraku? Saya percaya bahwa persekutuan seorang dengan yang lain tidak lain adalah ada di tempat ibadah, ada di tempat persekutuan, ada di gereja, ada di bait Allah. Sobat, tanpa disadari, banyak di antara kita, banyak di antara orang Kristen yang sudah tidak lagi rindu untuk berada di bait Tuhan, karena waktunya tersita oleh kesibukan lainnya. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak terang, sudah sepantasnya kita memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk selalu mencari wajah Tuhan, datang ke hadirat-Nya. Saudaraku, Mazmur 11 ayat 4 bilang bahwa Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Dia rindu untuk menyapa kita, untuk bersekutu dengan kita. Saudaraku, kitalah yang butuh Tuhan. Kitalah yang butuh bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberikan waktu kepada kita 24 jam dalam sehari. Berapa jam dalam 24 jam yang itu kita pergunakan untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara? Lalu, berapa jam yang kita habiskan untuk duduk-duduk di depan TV atau nongkrong atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya? Seringkali kita berkata, aku tidak bisa ke gereja, aku tidak bisa ibadah, aku masih banyak hal-hal yang akan dikerjakan. Sobat, bila roh kita benar-benar merindukan hadirat-Nya, karena memang kita adalah anak-anak terang, kita dapat datang senantiasa setiap waktu kepada Tuhan untuk beribadah kepada-Nya.
bisa di ibadah hari Minggu ataupun ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan oleh gereja. Sobat sekalian, kita bersyukur di masa pandemi ini hampir semua gereja melakukan kegiatan ibadah secara virtual, secara online, yang memungkinkan kita untuk masih tetap dapat bersekutu dengan Tuhan dari rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Kita yang butuh ibadah itu, saudaraku. Dengan beribadah kita akan mengalami hadirat Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus dan orang-orang yang beriman lainnya. Sobatku, selagi kita sehat, selagi kita merasa baik-baik saja, mari kita pergunakan waktu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh lagi. Janganlah hal-hal lain itu menjadi penghalang untuk berbakti kita kepada Tuhan. Kalau kita sehat dan baik-baik saja, dan kita malas dan tidak sungguh-sungguh mencari hadirat-Nya, maka bagaimana nanti jika iblis menyerang kita dengan sakit, penyakit, dan permasalahan? Mari belajar dari jemaat mula-mula yang sangat mengasihi dan sangat rindu kepada hadirat Tuhan. Dalam Kisah 2 ayat 42 dikatakan bahwa setiap hari jemaat mula-mula ini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Sobatku, seperti Mazmur 84 ayat yang 11, firman Tuhan mengatakan bahwa lebih baik sehari di rumahnya daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya, amin, amin. Demikian firman Tuhan. Saya percaya ini akan menguatkan kita, mengingatkan lagi akan pentingnya ibadah bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, sobatku. Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kami bersyukur Tuhan. Kami bangun di pagi hari ini dan kami sadar bahwa ini semua adalah berkat kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk terus hidup dan bernafas sampai dengan saat ini. Engkau sungguh baik Tuhan kepada kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami di pagi ini Tuhan. Terima kasih atas pemberian hari baru dan kesempatan baru untuk hidup lebih baik, untuk bisa berbagi dengan sesama. Berkatilah saya dengan berkat-Mu, agar kami dapat mencukupkan diri dan bahkan bisa menjadi berkat bagi yang lain. Berkatilah apa saja yang akan kami kerjakan hari ini Tuhan. Apa saja yang akan menjadi bagian kami sesuai dengan rencana hidup yang telah Engkau susun bagi kami. Jaga dan lindungilah kapan dan kemana kaki kami akan melangkah, akan berjalan dimanapun kami berada. Kami berserah pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan, dari pagi hingga larut malam nanti, ke dalam penyertaan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa serta ucapan syukur kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Sobatku, selamat menyongsong hari yang baru lagi yang Tuhan jadikan untuk kita. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.